agama Malin Kundang yang dipersembahkan oleh 12 IPS 3. Dahulu kala hiduplah seorang perempuan tua yang tinggal bersama anaknya yang bernama Malin. Dia hidup miskin dan hanya mengandalkan hasil hutan. Malin, kemarilah anakku, bantu ibu nak. Ya ibu, sebentar. Bu, berapa lama kita akan bergantung kondisi seperti ini? Aku ingin ada perubahan dalam hidup kita. Entah nak, mungkin ini kita harus bersabar dan terus berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu, aku punya ide. Bagaimana kalau aku pergi saja untuk mencari keuntungan? Siapa tahu, aku bisa menjadi orang kaya. Entahlah, mungkin hanya ibu menjaga Malin. Malin dan ibunya kembali ke rumah, tapi ibunya hanya diam tentang ide. Setelah mereka tiba di rumah, Bagaimana dengan ide tadi? Nah, mungkin itu bukan ide ibu. Nanti kalau kamu pergi ibu sama siapa? Apakah ibu yang sudah tua renta ini tinggal sendiri? Tapi ibu, jika aku tidak pergi merantau, bagaimana kita akan bertahan? Aku berjanji, lalu kembali aku akan menjadi orang kaya. Nanti aku akan bilang ke Dayat, supaya untuk ibu setiap harinya sampai aku kembali lagi. Ya baiklah, kalau memang itu kamu, Tuhan bisa doa. Malin pergi ke rumah Dayat untuk memintanya menjaga ibunya, hingga ia kembali dari perantauan membawa uang yang banyak. Dayat merupakan sahabat Malin yang selalu kemana-mana, suka maupun duka. Mau kemana Malin? Bisa aku akan pergi merantau. Apa? Merantau? Jika kamu merantau, siapa yang menjaga ibumu di sini? Nah, maka dari itu aku mendatangi aku yang kau menjadi ibuku. Mengunjunginya setiap hari, biar aku bayar. Oh, baiklah kalau begitu. Ingat pesanku untukmu. Jangan lupakan kami di sini. Baik ya. Keesokan harinya, Ibu Malin mengantarkan anaknya ke pelabuhan. Jaga dirimu baik-baik anakku. Cepatlah pulang. Jika engkau sudah sukses di rantau nanti. Iya ibu, doakan saja mendapat rezeki yang baik. Dayat, saya lupa pesanmu ya. Jaga ibu baik-baik sampai aku kembali lagi. Jangan khawatir soal itu, Malin. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Akhirnya, Malin memulai peruntungannya di perantauan. Ia pergi berlayar dengan saudagar kaya. Di kapal, kapten memberinya pekerjaan sebagai kru. Kapten memiliki putri sematawayang yang telah menjadi seorang anak gadis cantik. Nama anak gadis kapten adalah Linglung. Ketika Malin melihatnya, ia jatuh hati. Hal ini memberikan semangat kepada Malin untuk bekerja lebih giat lagi. Sementara itu, di kampung halaman Malin, Ibu Malin sangat gelisah. Ia resah bagaimana Malin menjalani kehidupannya di perantauan. Apakah Malin sehat? Apakah Malin bisa menjaga dirinya baik-baik? Semua pertanyaan-pertanyaan khas orang tua yang khawatir akan anaknya menggelayut menjadi beban pikiran Ibu Malin. Sementara itu, ia juga khawatir Malin tidak pulang kembali ke kampung halamannya dan melupakan dirinya. Entah apa jadinya ibu kalau tanpa kamu. Jangan terlalu dipikirkan itu. Suatu hari, kapten memanggil Malin karena ia akan menaikkan jabatan Malin atas prestasi kerjanya selama ini. Dengan jabatan ini, dalam beberapa tahun membuat Malin menjadi orang kaya. Karena itu, Linglung harus menikah dengan aku. Semakin hari, Ibu Malin semakin merindukan anaknya. Ketuaannya membuat ia telah menunggu Malin. Namun, Dayat selalu memberikan dukungan untuk Ibu Malin, bahwa Malin yang akan datang kembali dan menjadi orang kaya. Ibu, Malin akan datang kembali dan menjadi orang kaya. Apakah
Setelah Malin telah menjadi orang kaya, Malin menikahi Ningrum. Mereka hidup bahagia dan menjadi pasangan yang romantis. Ya, Sadiku. Ya, kenapa kau tampak murung? Apa yang kau pikirkan? Kalian Sadiku, kita kan sudah menikah. Bagaimana kalau kita berbulan madu? Lebih bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke Pulau Dewata? Wah, itu pola yang sangat bagus. Aku setuju. Baiklah, saya berangkat ke sana besok ya. Keesokan harinya, Malin serta istrinya berlayar ke Pulau Angsa. Dalam perjalanannya, mereka singgah ke kampung halaman Malin untuk mengisi berbagai perbekalan. Tapi, Malin tidak menemui ibunya seperti yang telah dijanjikan. Ia hanya berjalan-jalan di sekitar dermaga saja. Ketika itu, Dayat, sahabat Malin, melihatnya. Apakah itu? Dayat pergi ke rumah Ibu Malin untuk mengabarkan kedatangan Malin. Ia sangat senang mengetahui Malin datang ke kampung halamannya. Jika Ibu Malin mengetahui berita ini, tentu hatinya bahagia. Ibu, Iya, Kak. Malin pulang. Apakah benar? Apakah benar dari yang kamu lihat adalah Malin anakku? Iya, Malin kembali sudah menjadi kaya. Kalau benar, mari antarinku ke sana. Malin sudah pulang. Dia sudah kaya. Hah? Apakah benar? Iya, dia sudah di sana. Ayo kita ke sana. Ayo ke sana aja. Dayat mendampingi Ibu Malin untuk menemui anaknya. Malin. Sesampainya di pelabuhan, Ibu Malin memang melihat anaknya. Saking harunya, air mata keluar dari matanya. Ia memanggil Malin dari kejauhan untuk kemudian mendekatinya. Jangan menyentuh ya. Kamu bisa membuat kulitnya jadi kotor. Kenapa kamu ini, nak? Aku ini ibumu, nak. Ibu yang telah melahirkanmu. Bukankah kamu telah berjanji pada ibu, nak, kalau kamu akan kembali jika kamu sudah kaya? Kamu kembali untukku, kan, Malin? Cih, ibuku. Jangan ngaku-ngaku kamu. Aku orang kaya. Ibuku tidak mungkin orang miskin, tua dan kotor sepertimu. Malin, Malin, aku ini ibumu. Ibu yang telah melahirkanmu, Malin. Aku bisa menyebutkan fakta tentang dirimu, Malin. Pergi saja kau, dasar wanita tua. Pergi Malin saja. tidak peduli. Ia menyeret ibunya dengan kasar. Hingga wanita tua itu jatuh Malin, aku tersungkur. ini ibumu, nak. Jangan sebut aku anakmu. Yang dulu. Pergi saja dari sini. Malin. Ya, Malin, Sadiku. Malin, jangan biarkan ibumu, nak. Malin. Setelah mendorong paksa ibunya pergi, Malin kembali ke kapalnya. Sementara ibunya masih berteriak memanggil-manggil namanya. Setelah itu, tiba-tiba datang badai menghancurkan kapal Malin. Petir menyambar tubuhnya. Sakit hatiku rasanya. Malin, sekarang aku butuh menjadi batu. Malin pun berubah menjadi batu. Ketika ia meminta ampun kepada ibunya, kapal, serta istrinya tenggelam ke dasar laut. Itulah hasil jika kita memberontak kepada orang tua kami, terutama untuk ibu kita. Ya, aku